Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dona Ramdan, salah satu dosen dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah media pembelajaran, dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah media pembelajaran. Jadi mata kuliah ini berbobot 2 SKS selama 1 semester, bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep keterampilan, yaitu di mana mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan mengklasifikasi media pembelajaran. CPL program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada mata kuliah ini yaitu menguasai konsep dari media pembelajaran. Dalam klasifikasi media pembelajaran ini, di mana mahasiswa akan mempelajari jenis-jenis media pembelajaran yang dibedakan menjadi atau diklasifikasi menjadi media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. CPMK pada akhir perkuliahan ini diharapkan yaitu mahasiswa dapat menjelaskan dan mengklasifikasi media pembelajaran. Tim perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran, yaitu pembelajaran sama diskusi kelompok dan penegasan beberapa contoh yang berdasarkan studi kasus. Dapat dilakukan juga melalui LMS, yaitu Borneo e-learning. Dalam pembelajaran ini dilaksanakan kurang lebih selama 16 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan pada baik sebelum UTS maupun setelah UTS atau pada saat semester akhir atau UAS. Misalkan pada pekan sebelum UTS akan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Begitupun setelah UTS dan sebelum UAS berfokus pada diskusi kelompok dan penugasan pembuatan media pembelajaran. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran diskusi kelompok UTS dan UAS dilakukan sebanyak 2 kali. Penugasan struktur baik secara mandiri maupun secara kelompok sebanyak 5 kali. Dengan pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%, demikian informasi yang bisa saya sampaikan melalui mata kuliah media pembelajaran program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Baik, kita akan melaksanakan perkuliahan dengan materi adalah klasifikasi media pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini seperti yang di slide ya, yang ada di TV, Smart TV yang sudah ditampilkan dari PowerPoint. Kita akan mempelajari klasifikasi media pembelajaran. Ya, sebelumnya sudah mempelajari tentang fungsi media pembelajaran. Baik. Nah, ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan ya, yang setelah adik-adik nanti mempelajari materi tentang klasifikasi media pembelajaran, harapannya kemampuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengklasifikasi media pembelajaran. Jadi nanti setelah perkuliahan ini selesai, ada tambahan keilmuan ya, bahwa adik-adik sudah bisa membedakan ini termasuk media apa, ini termasuk media ya. Sudah siap? Oke. Ya.
Apa nih yang bisa dilihat dari gambar ini? Coba silakan. Apa yang bisa dilihat? Mana seorang guru memberikan penjelasan tentang muridnya, Pak. Tentang kan di gambar itu Media, gitu ya. Oke, siswanya belajar. Berarti pada dasarnya ini adalah aktivitas proses pembelajaran, gitu ya. Di mana ada yang mengajar menggunakan media, lalu ada yang belajar. Oke. Berikutnya Bapak masuk pada kategori media pembelajaran. Ini Sanjaya ini adalah penulis buku ya gitu ya. Jadi ini menurut Sanjaya, menurut ahli. Jadi media itu dibagi dua. Ada perangkat keras atau hardware, ada perangkat lunak atau software gitu ya. Ada yang tahu apa yang dimaksud perangkat keras? Perangkat keras itu perangkat yang keras gitu ya. Bukan. Jadi perangkat keras itu adalah perangkat yang ada dalam suatu media atau alat gitu ya, yang menopang beraktivitas suatu media atau alat yang digunakan untuk banyak hal. Gitu ya. Contoh, gitu ya. Kalau ini, apa ini? Handphone. Perangkat kerasnya apa? Casingnya, gitu ya? Ya, frame-nya, kacanya, gitu ya? Touchscreen-nya itu perangkat keras. Lalu kok perangkat lunaknya? Yang dipegang lunak gitu, kan ya? Jadi apa perangkat lunak tuh? Yang ada dalam HP ini? Aplikasi apa tuh? Android, ya? Kalau iPhone, iOS, gitu ya? iOS, gitu. Jadi perangkat lunak dan aplikasi-aplikasi lain, gitu ya. Ada WhatsApp, gitu ya. Ada Facebook dan yang lain-lain. Itu kategori 2 itu mudah saja ya. Insya Allah kalian sudah tahu ya. Oke. Berikutnya menurut Smaldino dan kawan-kawan, kategori media selain dibedakan berdasarkan perangkat keras dan lunak, dibedakan juga berdasarkan teks, audio, visual, rekayasa, dan orang. Wah, kok orang gitu ya? Orang itu termasuk media, gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Teks, gitu ya. Yang kita baca ini adalah teks. Media bukan? Media. Kenapa media? Karena menyampaikan informasi. Jadi media itu tugas utamanya adalah menyampaikan informasi. Tapi bentuknya teks, huruf, kata, kalimat. Ya, itu dalam bentuk teks. Yang berikutnya menurut Smaldino, audio, suara, gitu ya. Apa itu suara? Bisa hasil suara, rekaman, gitu ya. Misalkan ini sedang direkam, nanti ada hasil suaranya, hasil rekaman. Itu adalah audio. Lalu bentuk berikutnya adalah visual. Apa itu visual? Gambar. Gambarnya diam. Iya, bisa gambar diam, ya. Kalau diam namanya gambar, gitu ya. Kalau bergerak namanya video, gitu ya. Video itu gambar kan? Video itu gambar yang digabung, gitu ya. Makanya video itu kalau kalian pecah itu ada gambar-gambar frame-frame yang banyak sekali, gitu ya. Itu termasuk dalam visual yang dilihat, gitu ya, yang dilihat. Gitu. Lalu menurut Maldino berikutnya rekayasa. Ya, media itu rekayasa. Pernah lihat di waktu kalian sekolah? Oh, ini banyak nih sebenarnya, gitu ya. Kincir ya. Ini kalau disampaikan dapat media, dapat informasinya bahwa dijelaskan ini tentang kincir. Jadi media ini salah satunya tentang kincir ini yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa juga ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan informasi. Kalau di sekolah biasa disebut dengan materi pelajaran, gitu ya. Jadi hasil-hasil karya atau yang bentuknya media yang dibuat oleh mahasiswa atau guru atau dosen, gitu ya, untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa itu bisa dalam bentuk rekayasa. Pernah lihat ya ada tampilan orang, gitu ya, di hatinya terpisah, gitu ya, jantungnya terpisah. Kenapa butuh alat peraga? Kenapa butuh media?
Karena nggak mungkin ya kalau ngajar tentang hati belahlah dada ibu gitu ya, atau pak gitu kan, nggak mungkin kan? Jadi butuh media. Jadi rekayasa ini adalah media yang sifatnya bisa konkret gitu ya, yang sebenarnya. Lalu berikutnya orang, user gitu ya. Kenapa orang disebut media? Pernah dengar ada informasi dari orang ke orang? Pernah dengar? Ya, kamu dapat mana informasi Pak Ramdan jatuh misalkan? Dari orang Pak, dari mahasiswa lain. Nah itu mahasiswa itu orang orang Pak gitu ya. Oh bukan Pak, bukan kan Pak, oh, enggak gitu ya. Enggak mahasiswa orang gitu ya. Itu adalah dari orang ke orang. Jadi orang itu bisa jadi media gitu ya. Misalkan Bapak sampaikan, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Oh, ya, kamu nanti bilang jangan kasih tahu siapa ya. Padahal itu perantara gitu. Jadi orang itu bisa menjadi media untuk perantara menyampaikan informasi. Ya. Oke. Sampai sini mengerti? Lanjut ya, cepat aja ya. Oke. Nah, ini adalah jenis media pembelajaran. Oke, ada 4 ya. Ada yang sama, hampir mirip ya sama tadi ya, sama Lino ya. Ada media visual, media audio, yang ini ada campurannya. Media audio visual. Apa sih media audio visual itu adalah video, gitu ya. Kalian bisa lihat di YouTube gitu ya, atau di yang lainnya gitu ya. Lalu ada multimedia, ini yang membedakan. Apa sih multimedia? Ada yang tahu multimedia? Ada yang tahu multimedia? Ada yang tahu? Enggak apa-apa. Salah nggak apa-apa daripada tidak coba. Ada yang tahu? Ya, silakan. Media itu merupakan gabungan dari tiga media yang ada visual, audio, dan audiovisual. Oke, ya sudah mendekati tepat gitu ya. Jadi multimedia itu memang adalah gabungan ya. Di dalamnya ada audio, ada visual, ada teks bahkan gitu ya. Ya, jadi campuran gabungan. Bahkan ada orangnya. Kok bisa Pak dalam multimedia itu? Bisa. Gitu ya. Bagaimana caranya? Nanti kalian direkam, masukkan salah satu media, nanti dengan Bapak di pertemuan yang akan datang, kita akan membuat media pembelajaran, sifatnya adalah, bentuknya adalah multimedia. Namanya multimedia pembelajaran interaktif. Di dalamnya gabungan dari audio, visual, orang, teks di dalam. Gitu ya. Jadi itu adalah multimedia, lebih kompleks. Gitu ya. Oke. Oke, kita masuk ke dalam klasifikasi media pembelajaran. Jadi di sini dikatakan perkembangan media pembelajaran mengikuti arus perkembangan teknologi. Dulu handphone nggak ada yang bisa buat WhatsApp. Adanya SMS saja, gitu ya? Kalian ngalamin nggak waktu zaman SMS? Sekarang masih ada kan SMS? Masih bisa, gitu ya. Tapi sudah dianggap ketinggalan zaman. Kuno katanya gitu ya. Sudah dianggap kuno gitu ya. Oke, sekarang sudah banyak berkembang ya media-media chat gitu. Lalu berdasar perkembangan tersebut, maka media pembelajaran dapat diklasifikasi dalam 4 kelompok. Jadi Bapak akan membagi kelompok ya. Ada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1 tentang media hasil teknologi cetak. Yang kedua tentang media hasil teknologi audio visual. Yang ketiga tentang media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Yang keempat, media hasil penggabungan teknologi cetak dan komputer. Nanti yang perlu dilakukan adalah masing-masing kelompok kalian mencari contohnya, ya, cari contohnya, lalu jelaskan kenapa kalian ambil contoh itu, ya, nanti perwakilan saja, perwakilan, ya, nanti Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit, 10 menit untuk kalian mencari contoh dan menjelaskan termasuk klasifikasi media yang mana, lalu kenapa ambil contoh tersebut. Oke, bisa? Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Nggak apa-apa, sambil kerjakan aja, sambil mendengarkan Bapak. Nanti setelah presentasi, masing-masing menyampaikan apa yang didapat, gitu ya. Nanti kelompok lain bertanya kepada kelompok yang menyampaikan. Ya. Oke, sudah ya? Kelompok 3 sudah? Dapat? Kelompok 3? Dapat ya? Kelompok 4 sudah? Oke. Baik ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dari kelompok 1
kami media hasil teknologi cetak, contohnya adalah koran. Kenapa kami ambil koran? Karena seperti yang kita ketahui bersama, koran itu termasuk dalam media cetak. Dan juga koran di dalamnya terdapat banyak informasi seperti lowongan pekerjaan, bencana alam, dan lain-lain. Jadi kami mengambil contoh koran. Koran ya. Oke. Karena koran tuh lebih familiar ya, banyak orang tahu ya dan sudah menggunakan. 3 sekarang. Kelompok 3. Apakah koran itu bisa dipelajari untuk anak sekolah dasar? Sepertinya bisa sih, karena situ kan bukan cuma kayaknya bisa, karena kan di situ bukan cuma informasinya banyak kan, bukan cuma tentang lowongan pekerjaan, tentang bencana alam. Pasti kayak ada informasi tentang pendidikan ada di koran. Jadi koran bisa juga menjadi media pembelajaran untuk siapa saja. Koran bisa menjadi media pembelajaran untuk siapa saja. Bagaimana? Ada tanggapan? Silakan. Menurut saya media hasil teknologi cetak untuk sekolah dasar itu kalau untuk koran itu tidak bisa untuk siapa saja karena pastinya informasinya tidak untuk di tingkat kelas rendah dan itu hanya dipergunakan di kelas 5, kelas 6 bagi siswa yang sudah bisa membaca dan memahami hasil informasi yang ada di dalam koran. Jadi kalau media hasil teknologi cetak mungkin ke arahnya lebih ke buku mata pelajaran. Oke, bagus ya. Jadi cetak itu lebih kepada buku mata pelajaran. Cukup ya? Oke, kasih uplas. Oke, terima kasih Gilang ya atas presentasinya. Silakan kelompok 2 siapa yang menyampaikan tadi? Oke. Kenalkan, nama saya Ozi Putra Pilihan, NPM saya 2240605191. Nah, di sini kami kan mendapat media hasil teknologi audiovisual. Nah, yang setelah tadi kami rundingkan, yang kami pilih itu contohnya itu adalah YouTube. Di mana setelah perkembangan zaman yang sekarang modern ini, kita memilih YouTube, di mana YouTube itu bisa memberikan informasi yang beragam. Karena di dalam YouTube itu ada konten-konten yang menarik. Seperti kita bisa mencari berita, musik, game, atau yang lain-lain. Jadi kami memilih YouTube dikarenakan YouTube itu bisa menyampaikan informasi yang kita cari atau yang kita butuhkan. Oke, bahkan anak SD sekarang sudah bisa mengakses YouTube, gitu ya. Oke, kelompok 1. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan. Kamu mengambil YouTube sebagai media pembelajaran audiovisual. Apakah YouTube bermanfaat? Apakah YouTube bisa digunakan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti masalah pendengaran atau masalah penglihatan? Oh, kalau menurut saya itu, kalau anak-anak seperti itu kan harus ada pendamping seperti orang tua atau keluarga atau teman-temannya. Jadi walaupun mereka tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, bisa orang tuanya itu seperti dia melihat video itu, baru nanti dia terapkan ke anak-anak tersebut. Jadi misalnya dia melihat konten pembelajaran seperti belajar berhitung atau apa, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 kan, jadi dia bisa terapkan ke anaknya gitu. Karena kan orang tua itu punya ikatan batin kepada anak-anak, jadi dia bisa menjelaskan lewat metode dia kepada anaknya. Jadi itu menurut saya. Bagaimana? Silakan. Oke. Next, berikutnya. Kelompok 3. Nah, untuk media audio atau visual ini yang akan diterapkan ke anak atau anak sekolah ataupun sekolah dasar untuk penyampaiannya itu bisa melalui apa aja? Mungkin fasilitas apa yang bisa digunakan untuk media audio visual ini? Oke. Dan terkadang di sekolah itu fasilitasnya kan tidak Belum tentu memadai, gitu ya. memadai. Jadi cara untuk menyampaikan media melalui audio visual ini melalui apa aja? Ya. Kalau menurut saya sih, kan kalau kita sebenarnya menjadi guru kan, minimal punya alat informasi lah seperti HP atau laptop dia punya. Jadi dia bisa itu pelajari dulu apa yang kita bisa evaluasi untuk hari ini. Jadi dia pelajari dulu, karena misalnya ini sekolahnya ini tidak memadai atau ada informasi teknologi gitu kan, jadi dia bisa belajar dulu dan besoknya itu dia bisa sampaikan informasi itu kepada siswa-siswanya. Seperti itu loh menurut saya. Gimana? Oke, ya, jawabannya sudah baik ya, pertanyaannya juga baik. Berikutnya, kelompok 4. Silakan. Tanya, apakah penggunaan media audiovisual ada hambatan pada saat
dilakukannya proses pembelajaran. Menurut saya sih tergantung kondisi. Karena kalau misalnya sekolah tersebut itu kayak misalnya ada teknologi yang bisa disediakan, gampang, tidak ada hambatan. Karena semua tahu kan, semua anak-anak sekolah itu pasti sudah punya HP. Tapi misalnya dia mengajar di pelosok, pasti itu ada hambatan karena ada hambatan dari segi teknologi. Jadi tergantung kondisinya saja. Baik ya, Bapak coba beri penguatan. Memang teknologi ini tantangannya banyak kalau di pedalamannya terutama ya. Apalagi yang listriknya saja kurang gitu ya. Jadi Bapak ada teman, seorang guru gitu ya, karena beliau di pedalaman, jamnya itu nyala listriknya itu cuma 4 jam gitu ya. Jadi beliau pernah sampaikan ada aktivitas proses pembelajaran habis baterainya, gitu ya. Habis baterainya sehingga tidak bisa melakukan audio visual atau video gitu ya. Dengan habis baterai itu ya terganggulah proses pembelajaran. Jadi kendala-kendala itu mungkin saja, apalagi yang di daerah-daerah yang listriknya tidak menyala 24 jam. Ya, kalau utarakan insya Allah sudah oke ya. Baik, sudah 4 kelompok ya. Oke. Terima kasih kepada Uji, kita kasih aplaus. Oke, kelompok berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MTM 22406514. Di sini kami mengambil media hasil teknologi yang berdasarkan komputer itu ada dua, salah satunya yang digunakan oleh sekolah dasar, Microsoft PowerPoint dengan Microsoft Word. Microsoft Word. Jadi Microsoft PowerPoint itu dapat digunakan dulu untuk interaktif. Interaktif apa? Boleh sambil baca, tidak apa-apa. Interaktif yang dapat dikembangkan oleh guru, sedangkan Microsoft Word itu Microsoft Word dapat digunakan oleh guru membuat ulangan harian, soal harian. Ulangan harian. Oke, dari pemaparan contoh ya kelompok 3, kelompok 1 silakan. Apakah itu cuma khusus untuk guru adanya? Apa tadi? Oke, pertanyaannya apakah Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word hanya untuk guru ya? Atau khusus untuk guru? Gitu. Maksudnya apakah itu cuma khusus untuk guru? Oke, apakah hanya untuk guru atau bagaimana? Silakan. Jadi itu kan ini yang kita bahas, yang kami bahas itu apa untuk guru sekolah dasar. Jadi kalau untuk anak-anak sekolah dasar tuh belum bisa mengambil ini, belum mempelajari apa media teknologi berdasarkan komputer. Mereka masih kayak belajar kayak apa dari buku. Ini masih kayak guru sih, kayak buat bahan pembelajaran. Oke. Jadi saya ingin menambahkan, jadi media yang digunakan ini adalah, karena ini adalah klasifikasi media pembelajaran, berarti di sini adalah media yang guru gunakan untuk mengajar. Jadi media Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word itu media yang digunakan guru atau dikembangkan oleh guru untuk dia terapkan kepada muridnya. Jadi pada saat guru memberikan materi, dia menggunakan Microsoft PowerPoint, seperti contohnya di depan. Kemudian Microsoft Word untuk biasanya kalau untuk ulangan harian, bikin soal, atau bikin media gambar yang dipotong-potong, kayak yang ditempel di mading, termasuk dalam Microsoft Word. Ya, silakan kelompok berikutnya, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Diti Renaldi, NPM 22406055. Nah, jadi pertanyaan saya, menurut kalian bagaimana pengukuran efektivitas media pembelajaran yang kalian ambil dan apa yang menjadi indikator keberhasilannya? Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Oke, silakan untuk yang ditanya silakan. Sudah izin menjawab atau membantu dari kelompok saya terkait efektivitas dan tingkat keberhasilan dalam suatu media. Kalau dikatakan efektif, yang namanya media pembelajaran PowerPoint itu menurut saya efektif karena guru-guru sebelumnya mempelajari tidak menggunakan PPT. Adanya era modern yang menggunakan PPT sehingga membuat proses pembelajaran lebih efektif. Untuk capaian keberhasilannya tentu ada beberapa indikator yang perlu kita perhatikan, di mana setiap pembelajaran itu ada indikatornya masing-masing. Jadi apabila ditanya terkait indikatornya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Oke, bagaimana? Enough atau cukup? Cukup ya? Oke.
Masih ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup ya? Oke, kita kasih plus dulu buat yang ini. Untuk yang terakhir ya, presentasi yang terakhir silakan kelompok perwakilan kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dengan NPN 2240605084. Saya dari kelompok 4. Di sini kami mendapatkan media hasil penggabungan teknologi cetak dan komputer. Nah, salah satu contohnya kami ambil adalah buku digital atau e-book. Kenapa kami mengambil itu? Karena dia itu bisa diakses dengan internet dan juga bisa dicetak. Pak, bukunya kan bisa diakses lewat internet, tapi bisa juga kita cetak. Bisa, ya. Oke, itu ya contohnya adalah e-book, dan e-book itu juga bisa dicetak, gitu ya. Oke, kelompok 1 silakan. Perkenalkan, nama saya Junia Fatmawati. Pertanyaannya, adakah contoh lain selain e-book? Baik, adakah contoh lain selain e-book? Baiklah, terima kasih. Jawabannya ada, karena seperti saya sebutkan itu adalah salah satunya. Berarti ada ya Pak. Contoh lainnya itu ada majalah digital dan koran digital. Itu juga bisa diakses, bisa juga dicetak. Iya, ya, majalah digital dan koran digital. Ya, oke. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan NPM 2240605175. Saya ingin bertanya, apa keuntungan dari e-book ini dibanding dengan buku biasa? Ya banyak hal yang bisa kita dapat dari penggunaan buku digital ini, karena kita tahu teknologi semakin maju, jadi kita juga mengikuti zaman. Nah, kalau misalnya daripada buku, sebenarnya buku juga banyak manfaatnya, tapi kalau di buku digital ini kan kita bisa mengaksesnya lewat handphone. Jadi kita tuh nggak perlu bawa buku besar-besar, kita bisa bawa handphone kemana-mana pun, kita bisa buka dimanapun, asal kita punya internet. Ya, gimana? Bagus ya? Oke. Bapak tambahkan ya, walaupun ada beberapa buku digital yang bisa di-download juga, ya. Sehingga ketika sudah di-download, tidak lagi memerlukan akses internet. Contoh ya, bisa saja buku digital ini di-download oleh salah satu guru, lalu guru itu membaginya, men-share-nya melalui grup WhatsApp misalkan ya, atau sosial media yang lain, sehingga orang tua yang punya gadget gitu ya, yang bisa mendownload dan bisa siswanya belajar di mana saja, di rumah atau di mana saja, sedang bermain pun masih bisa belajar. Jadi itu ya, bagus ya. Jawabannya kelompok 3. Terima kasih Dewi dengan NPM 22405122. Di sini saya akan bertanya, e-book itu efektif di kelas berapa dan apa kekurangannya? Terima kasih jawabannya. Mungkin untuk e-book tuh karena teknologi sudah bisa diakses dengan maju, apalagi anak-anak kecil nih Pak udah bisa main HP. Mungkin kalau untuk kelas 1, 2, 3 itu mungkin belum bisa. Karena kayak nggak mungkin dia mau cari di internet tuh kan, mereka aja membaca pun atau menulis pun belum bisa. Mungkin kayak kelas 4, 5, 6 tuh udah bisa membaca, menulis, dan mungkin bisa mereka mencari tahu sendiri di internet. Kalau misalnya nih, kalau mungkin di masa depan guru-guru nih sudah bisa ngasih tugasnya begitu, mungkin lebih efektif lagi. Oke, ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Kasih close. Bapak, sebelum Bapak akhiri, Bapak simpulkan dulu gitu pada klasifikasi media pembelajaran ini. Pada dasarnya ada banyak kesamaan ya antara ahli, ada juga walaupun ada perbedaan. Tujuan kalian mempelajari ini yang pertama adalah supaya kalian tadi ya bisa menjelaskan apa sih media pembelajaran, apa sih contohnya, gitu ya. Lalu kalian juga bisa tadi mengklasifikasikan. Kalau Bapak bilang kayak ini media apa masuknya? Media berupa hardware dan software yang. Ketika Bapak telepon, media audio. Ketika Bapak video call, audio visual, gitu ya. Ketika Bapak buat multimedia interaktif, adalah multimedia. Bapak sudah ada buat, nanti kita akan buat ya. Nah, kalian kan biasanya kalian download media menggunakan Google Play Store gitu ya. Nanti kita akan buat sendiri media berbasis Android, gitu ya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore.